bagaimana ceritanya kemudian Bapak Paulus Hadi terjun ke dunia politik? Ya. Ini kan terbayangkan nggak sebelumnya itu bahwa wah ini mungkin politik jalan hidup saya di sana seperti itu, mungkin gimana itu cerita Pak? Baik. Ada satu menurut saya sebuah inspiratif untuk teman-teman juga, untuk teman-teman Tribuners. Waktu saya mulai bekerja melamar di proyek kerjasama Indonesia Jerman pada saat itu, ya saya punya pengalaman unik. Pertama, ketika saya mulai masuk, baru kali itu saya merasakan ruangan yang ber-AC. Dan saya melihat di dalam ruangan itu banyak komputer begitu. Tapi saya tidak tahu ini komputer apa macam gitu kan. Nah, begitu saya di interview, saya ditanya ya soal pengalaman kerja, ya saya ceritakan lah, mulai dari tukang pikul bibit sampai tadi mandor. Nah, itulah pengalaman kerja saya bilang. Nah, saya sekolah pertanian. Pertama saya datang, kamu mau minum apa? Saya bilang terserah. Akhirnya saya dikasih air putih. Padahal dalam hati saya pingin minum kopi. Terserah tadi. Setelah di interview, mereka tanya banyak hal. Ya, dalam bahasa Inggris yang saya setengah tahu, dan juga saya waktu itu didampingi oleh pastor tadi. Ternyata ada pertanyaan dia kepada yang calon atasan saya. Tim leader itu yang tertinggi, tapi ada expert yang akan menjadi pimpinan saya. Dia tanya begini, kamu percayakah dengan orang ini? Apa jawaban calon pimpinan saya? Kan kamu juga ya mau cari orang di sini, tamatan sekolah pertanian, hanya tinggal dialah yang ada. Kata-kata tinggal dia yang ada itulah yang membuat saya memacu saya, akhirnya saya bisa diterima. Karena memang ada orang lagi. Ya, saya diterima. Sudah jadi semua. Ada diterima. Dan setelah diterima, dia tanya lagi, mau dibayar berapa? Ternyata begitu sistem mereka. Saya jawab, terserah lagi. Karena saya tidak punya kemampuan untuk berdiskusi, berargumen, kemampuan saya A, saya bisa dibayar sekian. Akhirnya saya bilang terserah. Tapi begitu disebut, saya kaget. Ternyata, ngapa enggak tadi saya minta lebih besar lagi dari ini, begitu. Walaupun ini sudah besar. Nah, itu. Nah, yang mau saya katakan ternyata memang butuh kepedean. Untuk bisa perlu kepercayaan diri, dan juga kita harus punya kemampuan, keterampilan yang bisa kita tawarkan. Nah, dari situlah akhirnya saya memacu diri, saya bekerja 12 tahun dengan mereka. Akhirnya saya berjuang untuk menjadi expert, karena memang sekolah saya belum sampai sarjana, mereka belum mau mengekspertkan saya. Nah, setelah saya berjuang, akhirnya saya bisa sarjana. 2 tahun saya menikmati sebagai expert di perusahaan tadi, di proyek tadi, proyek kerjasama Indonesia Jerman itu. Nah, selesai proyek di tahun 2022, saya bilang sebenarnya saya diminta disekolahkan S2 ke Jerman, tapi akhirnya saya memilih tidak. Saya bilang oke, saya mau di Sanggau saja, dan saya cukup dimarah pada saat itu. Apa gunanya selama ini kita membantu kamu, mengembangkan kamu, akhirnya kamu hanya mau di Sanggau. Bagus kamu ikut di Jakarta kalau kamu tidak mau kuliah di Jerman. Saya bilang oke, saya di Sanggau saja. Saya meneruskan proyek ini. Nah, proyek itu adalah proyek Social Forestry Development Project. Itu adalah kegiatan bagaimana melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan hutan. Saya bilang, saya lihat di daerah saya perlu masyarakat terlibat dalam pengelolaan hutan. Dan konsep ini menurut saya bagus. Apa dia bilang? Paulus, kita baru kerja 12 tahun. Di negara saya 300 tahun barulah pengelolaan hutan di sana baik. Jadi tidak apa-apa. Jangan kamu merasa kamu ingin jadi orang yang mampu merubah ini semua. Karena kalian belum siap. Itu bahasa yang saya ingat betul. Kalian artinya kita semuanya. Untuk mengelola bagaimana masyarakat terlibat. Karena illegal logging saat itu luar biasa. Saat itu Pak ya. Akhirnya dari situlah ya saya bilang oke, supaya dia tidak marah saya lagi, saya mau jadi anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Akhirnya saya disupport. Oke, kalau itu boleh. Menolak S2 di Jerman justru ada hikmahnya juga. Ya memang akhirnya saya berpikir saya harus jadi anggota DPRD. Saya itu tahun berapa itu Pak? 2002. 2002 ya. 2002. Dan disitulah akhirnya saya bisa ikut salah satu partai, saya calon, dan saya menjadi anggota DPRD. Terpilih waktu itu? Langsung terpilih.
Daerah pemilihannya? Kapuas. Oh Kapuas, Kecamatan Kapuas itu. Oke. Nah setelah itulah akhirnya terus ya karena DPRD menurut dia itu salah satu penyuara dan mereka support saya dan sepertinya kamu punya peluang gitu. Tim leader saya itu orang Jerman itu yang berkata begitu. Akhirnya sudah ikhlas tadi, boleh nggak ya sudah di Jerman, tapi oke kalau anggota DPRD Boleh. disupport. Kalau saya hanya mengelola yayasan untuk pengelolaan hutan tadi. pengelolaan hutan tuh, dia bilang itulah tadi Paulus di kami 300 tahun baru beres. Gitu. Kalau kami dulu lebih dalam perebutan hutan tuh orang membunuh. Gitu. Oke.